Saudara Komisi 3 DPR RI rencananya akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo besok untuk membahas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kapolri diminta untuk menjelaskan bagaimana penanganan kasus Yosua. Lebih lengkap terkait dengan pemanggilan Kapolri ke DPR besok, kita akan bahas bersama malam hari ini dengan staf khusus Kapolri, Muradi, bersama juga dengan juru bicara advokat Tampak, Sandi Situngkir, dan juga melalui sambungan telepon sudah ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB, Bapak Jazilul Fawait. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mbak. Malam, Mbak Cynthia. Ya, terima kasih. Saya akan ke Pak Jazilul terlebih dahulu. Pak Jaz, apakah sudah dikonfirmasi untuk kehadiran Pak Kapolri besok di Komisi 3 DPR RI? Halo? Halo? Ya, Pak Jazilul, apakah sudah dikonfirmasi oleh Kapolri akan kehadirannya di Komisi 3 besok? Sudah, beliau insya Allah akan hadir. Jam berapa Pak Jas? Rapat kerja, bukan pemanggilan. Kalau Oke. tidak salah jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Rencananya poin-poin apa saja yang akan dibahas dalam rapat esok? Seperti rapat kerja biasa, yang ditanya tentu menyangkut kinerja kepolisian dan perkembangan beberapa kasus yang ditangani kepolisian. Namun memang ini ada kasus yang besar terkait dengan kasus Brigadir J yang dibunuh atau pembunuhan Brigadir J. Dan banyak kasus-kasus ikutan lainnya yang kemudian menyebar di publik. Nah, simpang siur ini pasti akan ditanyakan oleh teman-teman sekaligus saya yakin Pak Kapolri juga akan menyampaikan perkembangan kasus ini secara transparan. Iya, Pak Jazilul. Silakan. Dan juga langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Kapolri ke depan dalam rangka penguatan institusi kepolisian setelah diterpa kasus besar ini. Oke. Pak Jazilul, apakah betul rapat dengan Kapolri esok ini akan digelar baik secara terbuka dan tertutup? Lalu apa yang mendasari hal tersebut? Nanti poin-poin mana saja yang akan dibuka secara terbuka dan juga poin mana saja yang digelar secara tertutup? Biasanya rapat kerja selalu digelar secara terbuka. Oke. Namun jika ada hal-hal yang mungkin saja akan mempengaruhi penyidikan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik, biasanya tertutup. Tapi kami ingin dari fraksi PKB semuanya terbuka, agar tidak ada dugaan dari publik seakan-akan ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Jadi kalau dari yang penting Bapak Kapolri atau Pak Kapolri itu menjelaskan perkembangan kasus ini secara transparan. Menyangkut hal-hal yang tidak bisa diungkap di persidangan atau tidak bisa diungkap di rapat kerja, sampaikan tidak bisa diungkap. Nah, tetapi kalau meminta untuk diungkap tetapi dengan cara yang tertutup, ya tentu Komisi 3 akan memberikan kesempatan untuk membuka keterangan yang tidak semestinya disampaikan di depan publik. Karena ini masih dalam proses penyidikan gitu Pak. Dan masih ada proses lain di sidang etik dan masih ada 15 orang yang di Patsus. Saya juga nggak tahu Patsus itu apa. Iya. Tempat khusus. Iya. Gitu. Apakah besok yang akan ditanyakan salah satu poinnya juga terkait dengan Kekaisaran Sambo? Nah, Kekaisaran Sambo atau polisi di dalam polisi atau kerajaan Sambo ini kan menjadi konsumsi publik yang kita tidak tahu kebenarannya. Saya yakin Pak Kapolri pastinya akan menyampaikan terkait itu. Nah, setidaknya pasti akan menjelaskan kewenangan dan tupoksi dari Divisi Propam dan kinerja Propam selama ini. Oke. Nah, ya,
Karena apa? Karena kami berharap momentum ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian, sekaligus menegakkan disiplin Ya, dan menaikkan kembali citra kepolisian. memperbaiki citra kepolisian. Saya akan ke Pak Sandi saat ini. Pak Sandi, menurut Anda, apa yang sudah dilakukan Kapolri terkait penanganan kasus Irjen Sambo ini sudah on the track atau belum? Atau masih terbilang lamban, masih terbilang kurang transparan? Pandangan Anda? Jadi selamat malam Pak Jazilul dan Mas Muradi. Malam. Memang yang terjadi per hari ini, 2 bulan terakhir ini, 1 bulan terakhir ini adalah bagaimana kepercayaan kepada institusi Polri itu begitu turun ya. Jadi memang itu yang mestinya dilakukan oleh Kapolri gitu ya. Kita sebenarnya menunggu apakah pemeriksaan terhadap para perwira Polri yang diduga melanggar etik itu dilakukan sendiri oleh Polri atau dilakukan melalui mekanisme yang terbuka gitu ya. Jadi yang kita tunggu sebenarnya hari ini bagi tampak itu, kita sebenarnya menanti ada pernyataan dari Kapolri terkait dengan pemeriksaan etik terhadap perwira-perwira Polri yang diduga melanggar itu akan dilakukan oleh panel gitu ya. Panel terbuka gitu, termasuk melibatkan unsur masyarakat gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi per hari ini kan bagaimana rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Polri gitu ya. Oleh karena itu perlu suplemen ya, bahwa persidangan etik itu juga dapat dilakukan oleh Polri gitu. Tidak hanya dilakukan oleh Dipropam dan Irwasum gitu. Menurut ya. Anda mutasi beberapa personel di Polri belum cukup? Yang dimutasi ini kan mereka-mereka yang diduga ikut terlibat gitu ya, terkait dengan etik maupun pasal 221 gitu ya. Nah, oleh karena mereka yang diduga ini adalah terkait dengan 2 itu, mestinya pemeriksaan mereka dilakukan secara terbuka gitu. Oke. Termasuk persidangan etik itu. Ya, artinya secara terbuka agar lebih transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Pak Muradi, pada rapat DPR Senin kemarin, ini kan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Pak Beni Kaharman juga meminta agar baiknya Kapolri dinonaktifkan terlebih dahulu karena dianggap penanganan kasus Yosua ini terkesan menipu publik. Menurut Anda seperti apa? Pak, ini kan ada 3 hal. Yang pertama memang ini kan banyak kasus yang berseliweran ya. Banyak info yang kemudian disampaikan terburu-buru. Itu saya kira jadi blunder awal ya. Yang kedua, saya sih melihat bahwa memang ini speednya awal ya, agak awal itu speednya agak lambat. Tapi dalam 2 minggu terakhir itu speed itu mungkin makin cepat. Dan saya kira minggu ini yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kan tuntas sebenarnya, tuntas ketika Sambo dan istrinya itu dijadikan tersangka. Itu poin pertama ya. Bahwa nanti ada 82 personil yang sedang diproses etik atau pidana atau etik dan pidana, itu adalah bagian yang kemudian internal. Nah, yang saya kira yang perlu kemudian Bung Sandi juga mungkin cermati adalah bagaimana kemudian yang 82 orang ini kan 15 orang itu sudah ditempatkan sel khusus yang sebenarnya tempat khusus yang memang ini dalamnya apakah ada unsur pidananya. Nah, kalau itu pidana ya memang terbuka pada akhirnya. Tapi kalau untuk etik saya kira memang itu ranahnya internal. Ya. Nah, ini itu poin kedua. Nah, yang ketiga saya kira juga perlu dipahami bahwa ini jadi atensi publik dan semua menjadi semua mata kemudian tertuju kepada Polri. Ya. Artinya apa yang dilakukan Kapolri itu adalah bagian penting dari implementasi itu. Beliau saya yakin tidak akan berani tanda kutip ya misalnya melakukan manipulasi seperti yang dibayangkan oleh kawan-kawan selama ini. Tentunya kita juga masih akan membahas poin-poin penting lainnya yang akan ataupun rencananya dibahas dalam pertemuan Kapolri dengan Komisi 3 DPR esok hari. Tetap bersama kami, Kompas Malam segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam dan dialog kita lanjutkan kembali terkait dengan rencana pertemuan antara Kapolri dan Komisi 3 DPR RI yang rencananya on schedule akan berlangsung esok hari pukul 10 pagi. Saya akan ke Pak Sandi. Pak Sandi, menurut Anda apakah pembahasan ataupun pertanyaan terkait dengan kekaisaran Sambo ini perlu dibahas esok hari? Menurut kami memang sangat perlu ya. Kenapa perlu? Karena nama-nama yang ada di dokumen-dokumen yang beredar di masyarakat adalah nama-nama pejabat publik gitu ya. Kalau itu lingkungan private gitu ya, lingkungan pribadi tidak perlu dibahas gitu. Tapi karena disebutkan adalah itulah pejabat-pejabat Polri gitu ya, yang notabene adalah yang melayani rakyat, ya mestinya disebutkan dong. Ya. Jadi Alasannya ketika itu berkaitan dengan dalam artian berkaitan dengan kepentingan publik karena ikut melayani masyarakat harus dipertanyakan dan harus dilakukan secara terbuka. Iya, saya kira tidak hanya dipertanyakan gitu, harus ada dorongan. Ini kan momentum yang baik nih Mbak ya, Mbak Cynthia ya. Ini ada momentum yang baik, tidak hanya dipertanyakan oleh DPR ya. Saya kira kalau informasi seperti ini kan sudah konsumsi masyarakat gitu ya. Terkait dengan seperti ini gitu ya, konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, ini momentum kita pergunakan nggak untuk kebaikan Polri ya. Kita membutuhkan Polri yang baik gitu ya. Oleh karena itu, harapan kita ke depan itu, ini momentum kita yang baik. Saya kira yang disebutkan di kerajaan kah namanya, kaisar kah namanya, harus dibuka gitu. Tidak hanya dipertanyakan oleh Komisi 3, tapi kalau bila perlu bikin pansus gitu. Ya, bikin pansus. Gimana Pak Jazilul? Apakah pansus ini dinilai urgent? Ya tentu nanti biar dibahas. Karena apa? Karena istilah kerajaan Sambo itu kan muncul nggak tahu dari mana. Tetapi menjadi istilah yang kemudian seakan-akan Kadif Propam ini menjadi kerajaan sendiri atau mabes di dalam mabes. Justru inilah harus menjadi momentum untuk kemudian melakukan evaluasi organisasi Propam itu seperti apa. Nah, kalau seandainya nanti pada perkembangannya harus dibentuk pansus, itu juga nggak ada soal. Tetapi pansus apa? Karena dinilai diduga ikut melibatkan banyak personel dan ini sudah menyangkut konsumsi publik. Justru besok kan dijelaskan oleh Pak Kapolri, oleh pihak kepolisian. Sebenarnya menyangkut isu ataupun istilah kerajaan Sambo, Kaisar Sambo itu seperti apa. Karena masalah itu bukan masalah utama dalam kasusnya Pak Sambo. Kasus utamanya adalah kasus terjadinya pembunuhan. Nah, kasus terjadinya pembunuhan kemudian muncul beberapa ikutan masalahnya terkait dengan kuatnya Kadif Propam atau wewenang Kadif Propam sehingga disebutnya sebagai kerajaan. Muncul juga soal judi online, seakan-akan Pak Sambo itu koordinator judi online yang menerima setoran. Nah, semua itu kan baru sebatas wacana, mungkin saja hoax, mungkin saja fitnah atau penggiringan opini. Justru kami Komisi 3 harus memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Kapolri untuk mengambil langkah-langkah yang terukur. Karena ini tidak mudah. Mendisiplinkan internal tidak mudah. Karena ada banyak orang yang tergeser. Ada orang yang kemudian merasa tidak nyaman lagi. Yang selama ini mendapatkan backup atau backing dari kepolisian. Nah, semua itu kan akan menunggangi kasus ini. Tetapi saya berharap ini menjadi blessing bagi Kapolri untuk melakukan reformasi dan bersih-bersih di tubuh Kapolri. Dan itu sudah ditunjukkan oleh beliau. Ada 83 yang terlibat diperiksa etik, sudah jelas tersangkanya. Nah, ini semua adalah bagian dari rangkaian. Termasuk ada yang dimutasi, ada yang dilepas dari jabatannya. Ini langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh Kapolri. Baik, saya akan ke Pak Muradi. Pak Muradi, ini kan besok
sepertinya akan banyak poin-poin yang digarisbawahi dan kalau melihat ini jatuhnya tidak hanya kasus yang melibatkan Irjen Verdi Sambo, artinya akan jadi kemana-mana supaya tidak menjadi bola liar. Apakah klarifikasi terkait hal-hal lain termasuk isu kekaisaran Verdi Sambo ini juga akan dijelaskan oleh Kapolri? Ya, yang pertama tadi ini isu soal kasus Brigadir J kan sudah selesai ya. Secara artinya prosesnya sudah di internal. Tinggal kemudian saya nyebutnya isu samping ya, Pak Jazil. Ya, isu samping yang kemudian juga berkembang jauh lebih ramai ketimbang isu utamanya. Nah, kalau saya sih melihat bahwa ini perlu clear dulu di dalam. Clear di dalam betul. Dalam arti? Dalam arti misalnya apakah memang ada? Kalau ada kan memang kemudian juga harus diproses. Nah, proses itu tadi yang jawaban Pak Zailul tadi bisa jadi misalnya kemudian perlu forum khusus yang bukan cuma rapat RDP ya, rapat dengar pendapat normatif. Tapi dalam artian seperti ini Pak, klarifikasi dibutuhkan, namun juga diperlukan pembuktian terbalik bahwa memang kekaisaran itu tidak ada. Nggak, kalaupun ada, kalau saya menyebut kalaupun ada bentuknya bukan kaisar. Saya nyebutnya sebagai faksi. Dari awal saya sudah katakan bahwa faksi itu ada. Kita merem saja kita bisa lihat kok. Pak Sambo kemana, si X kemana, kita bisa lihat. Paling enggak itu yang saya lihat dalam keseharian. Saya ngajar, saya penelitian dan sebagainya. Artinya buat saya sebenarnya kalau itu menjadi concern banyak publik, ya dibuktikan. Makanya kemudian kasih waktu ke Kapolri. Kan saya bilang minggu ini asumsi saya beres soal pembunuhan Brigadir J. Beres ya. Termasuk misalnya mutasi, pidana, etik dan sebagainya. Mungkin minggu depan juga kita akan lihat apakah pembuktian terbalik logikanya tadi itu ada ya, diuji saja. Ada kata misalnya kemarin saya lihat di Kompas TV juga ada misalnya tumpukan uang ratusan miliar misalnya. Itu juga perlu dan diklarifikasi oleh Kapolri. Saya kira Kapolri sudah menyiapkan itu untuk menjelaskan. Kalau itu ditanya. Kalau kemudian tidak ditanya pun saya kira konteksnya memang pada akhirnya ini berkaitan. Karena tadi cabang dari isunya kemudian kemana-mana. Itu yang isunya berkembang dan diharapkan memang supaya bisa menjawab pertanyaan publik. Hanya saja dipastikan bahwa itu bukan sekedar isu atau memang tidak ada. Kita akan kembali membahasnya dalam segmen selanjutnya karena ini yang masih menjadi sorotan juga adalah pada RDP Senin lalu ada pernyataan dari Mahfud MD, Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam. Seperti apa cuplikannya nanti kita akan saksikan usai jeda di Kompas Malam. Tiga yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik, jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksolidan sinergitas menurut saya Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada dua pihak, satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Nggak bisa ada orang memaksa saya seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan nggak boleh. Interupsi Pak. Jadi saya nggak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak, sebentar, interupsi Pak. Saya interupsi. Bentar dulu. Pak Cucun, monggo. Pak Beni, silakan, tapi yang poin aja langsung, karena kita habis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Mahfud mau bicara dengan kita, begitu demikian? Enggak, biar nanti Pak Kapolri aja yang menyampaikan. Oke, ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Kita akan lanjutkan kembali dialog malam ini. Komentar Pak Mahfud, enggak, nanti biar Kapolri saja yang sampaikan.
Saya langsung ingin bertanya kepada Pak Jazilul, besok akan didesak nggak Kapolri terkait dengan soal Jenderal Bintang 3 ini? Tentu banyak hal yang akan dipertanyakan oleh Kapolri. Dan tidak semua pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka. Apalagi kalau mempengaruhi proses penyidikan yang ada atau mempengaruhi nama baik dan opini orang. Kan kita ini hukumnya dasarnya adalah praduga tidak bersalah. Dan kemudian tuduhan itu kita sampaikan itu menjadi karakter assassination dan justru akan membuat masalah ini lari dari masalah yang sebenarnya. Jadi begini, Pak, masalah besar seperti ini biasanya bumbunya lebih banyak. Dan ini bumbu-bumbu inilah yang kemudian menjadi ikutan dari kasus ini. Termasuk soal kerajaan, termasuk soal Jenderal Bintang 3. itu Jenderal Bintang 3. Karena apa? Karena kalau tidak hati-hati, langkah tegas Kapolri ini akan juga mendapat perlawanan dari internal dan juga perlawanan dari pihak-pihak. Tapi gini, Pak Jazilul, kalau dilihat dari RDP kemarin ini kan sepertinya DPR pingin tahu banget gitu ya. Siapa sih nama dari Jenderal Bintang 3 ini? Terkait dengan hal ini, apakah dari DPR sendiri ingin mengetahui soliditas di tubuh Polri? Jadi begini, yang terpenting kami di Komisi 3 memberikan dukungan yang penuh kepada kepolisian dan aparat penegak hukum agar proses kasus ini dan juga perbaikan aparat penegak hukum kepolisian itu lebih baik. Nah, soal nama-nama itu nanti, kalau itu ternyata peristiwanya pidana, itu soal etik apa soal pidana, kan kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu biarlah nanti Pak Kapolri menyampaikan saja jika itu diperlukan. Kami tidak dalam posisi untuk memaksa. Iya. Sebab ada keterangan-keterangan yang justru kalau itu dilempar kepada publik, akan memunculkan masalah baru yang berkepanjangan yang lari dari masalah utama. Termasuk juga kerajaan Sambo ini. Termasuk juga Kaisar Judi misalkan. Baik, tentunya kita masih akan menantikan esok ya, supaya poin-poin utama yang memang diharapkan bisa diutarakan ataupun bisa dijelaskan oleh Kapolri bisa disampaikan, dan diharapkannya adalah dibuka secara terbuka agar publik juga menyadari bahwa tidak ada yang ditutupi dan semuanya berlangsung secara transparan. Tadi dari staf khusus Kapolri sudah clear bahwa Pak Kapolri punya komitmen untuk membuka kasus ini, menyelesaikan kasus ini. Baik. Secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Baik, nanti tolong disampaikan ya Pak Muradi. Iya, baik, kita akan tunggu esok hari pukul 10 Kapolri akan tiba di Komisi 3 DPR. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita malam hari ini. Mohon maaf karena waktu juga jeda pada dialog malam ini. Terima kasih Staf Khusus Kapolri Bapak Muradi, juru bicara advokat Tampak Pak Sandi Situngkir, dan juga anggota Komisi 3 DPR Bapak Jazilul Fawait. Terima kasih, selamat malam. Malam.